Kini, apapun yang Anda pikir telah Anda ketahui tentang Pangeran Andrew, kemungkinan besar semuanya keliru. Sebuah buku baru mengungkap bahwa adik Raja Charles ini mungkin jauh lebih tercela dari yang pernah dibayangkan publik. Istana Inggris kembali berada dalam keadaan honloan setelah munculnya konfirmasi DNA MOI yang secara langsung mengaitkan nama Pangeran Andrew, mengguncang seluruh negeri. Pernyataan resmi tersebut singkat namun penuh daya ledak, sekaligus membangkitkan kembali pertanyaan lama tentang masa lalu sang pangeran yang telah jatuh dari kehormatan serta kebenaran di balik rahasia yang lama terkubur. Dulu dipandang sebagai simbol kehormatan kerajaan, kini nama Andrew kembali berada di pusat misteri baru yang membelit monarki. Dunia mengawasi dengan penuh perhatian sementara tekanan terhadap keluarga kerajaan semakin besar. Keheningan istana terasa semakin berat dan mencurigakan. Apakah ini pukulan terakhir bagi reputasinya? Ataukah masih ada kebenaran lain yang belum diungkap kepada publik? Pernyataan yang mengguncang mahkota kerajaan. Pagi itu di London dimulai seperti biasa. Langit kelabu, suasana tenang, dan keheningan yang sering menyelimuti kota sebelum arus berita menggeliat. Namun ketenangan tersebut tidak bertahan lama. Tepat pukul melatu 7.12 pagi, lambang resmi Istana Buckingham muncul di layar-layar televisi dan ponsel di seluruh negeri, disertai sebuah pesan yang sama sekali tidak terduga. Para pembaca berita tampak gugup saat mengonfirmasi kabar yang telah lebih dulu mengirimkan gelombang kejut ke setiap sudut Inggris. Istana mengeluarkan pernyataan darurat terkait Pangeran Andrew. Selama bertahun-tahun kantor pers kerajaan dikenal sangat berhati-hati. Bahasanya selalu rapi, terkontrol, dan jauh dari emosi. Namun kali ini berbeda. Nada pernyataan tersebut terasa dingin, tegang, dan mendesak. Bukan sekadar formalitas biasa, melainkan ketenangan yang tampak dipaksakan, seolah menutupi kepanikan yang nyata. Dalam hitungan menit, para jurnalis berkumpul di depan gerbang hitam Istana Buckingham. Napas mereka terlihat di udara pagi yang dingin, sementara kilatan kamera memantul di pagar besi. Di ruang redaksi, produser berteriak meminta pembaruan, telepon berdering tanpa henti, dan judul-judul berita muncul silih berganti. Istana Buckingham mengonfirmasi hasil penyelidikan DNA pribadi yang terkait dengan Pangeran Andrew. Demikian salah satu tajuk utama. Monarki dalam krisis setelah pengungkapan genetik yang mengejutkan, tulis media lain. Rincian awalnya sangat terbatas. Seperti biasa, istana hanya menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, tidak lebih. Pernyataan itu singkat, penuh kehati-hatian, dan hampir menyakitkan karena terlalu samar. Disebutkan adanya konfirmasi atas masalah pribadi yang telah lama berlangsung, disertai permintaan privasi. Namun justru kalimat itulah yang membuat rasa penasaran publik semakin membara. Selama bertahun-tahun, bisik-bisik tentang Pangeran Andrew tak pernah benar-benar menghilang. Rumor datang dan pergi, berubah bentuk, namun tetap hidup. Tak seorang pun menduga bahwa istana akan secara terbuka mengakui sesuatu yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Keputusan untuk berbicara secara tiba-tiba menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat serius hingga memaksa mereka angkat bicara. Menjelang siang, semua jaringan berita besar mengalihkan perhatian penuh pada kisah ini. BBC melaporkan bahwa temuan tersebut telah mengguncang pondasi monarki. Sky News menyebutnya sebagai pengungkapan yang berpotensi mengubah citra keluarga kerajaan selamanya. Bahkan, media internasional menyiarkan laporan langsung dari depan istana, berspekulasi tentang dampaknya bagi pria yang dulu berdiri dengan bangga di samping ibunya, mendiang Ratu Elizabeth II. Reaksi publik berlangsung cepat dan emosional. Ada yang terkejut, ada pula yang tertawa pahit, menganggap ini hanya soal waktu. Di media sosial, tagar seperti Royal DNA, Prince Andrew, dan Palace Statement langsung menjadi tren. Meme bermunculan hampir seketika, memadukan humor dengan rasa tidak percaya. Namun di balik lelucon itu, tersimpan kelelahan kolektif. Perasaan bahwa skandal kerajaan lain kembali membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Para komentator memenuhi acara bincang-bincang pagi dengan teori masing-masing. Seorang analis berkata pelan,
Jika istana memilih untuk berbicara, itu karena mereka tak bisa lagi diam. Yang lain menilai ini sebagai upaya mengendalikan narasi sebelum situasinya benar-benar lepas kendali. Di tingkat global, cerita ini semakin membesar. Presenter Amerika menyebutnya sebagai bom DNA, sementara surat kabar Eropa menggunakan kata-kata seperti krisis, pengkhianatan, dan penghakiman bahwa darah, pondasi garis keturunan kerajaan, kini menjadi sumber kehinaan monarki, terasa ironis bagi sebagian orang dan tragis bagi yang lain. Di dalam istana, sumber-sumber menggambarkan suasana yang sangat tegang. Staf yang telah bekerja puluhan tahun mengaku belum pernah merasakan kecemasan sebesar ini. Ada yang menyebut Andrew terpukul, namun tetap bersikap defensif. Istana sendiri memilih bungkam. Keputusan untuk menutup rapat detail hanya memicu spekulasi lebih liar. Siapa saja yang terlibat, apa sebenarnya yang dikonfirmasi oleh DNA tersebut, dan sejak kapan mereka mengetahuinya. Setiap pertanyaan yang tak terjawab membuat kisah ini semakin gelap dan personal. Orang-orang yang dulu membela Andrew mulai mengubah sikap. Mereka yang sebelumnya menepis rumor kini mengakui bahwa mungkin memang ada kebenaran di baliknya. Pengungkapan ini tidak hanya membangkitkan kembali kemarahan publik terhadap dirinya, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan terhadap sistem kerajaan yang selama ini melindunginya. Program berita menayangkan ulang rekaman lama. Andrew tersenyum di samping ibunya, penuh percaya diri di masa-masa bahagia. Ditampilkan pula cuplikan upacara resmi, medali berkilau di bawah lampu istana, lalu dibandingkan dengan gambar terbarunya, bahu merosot, mata lelah, bukan lagi pangeran percaya diri, melainkan pria yang terpojok oleh masa lalunya sendiri. Seiring berlalunya jam, kata-kata istana diulang di setiap siaran. Ini adalah masalah pribadi yang sangat sensitif bagi Duke of York. Keluarga meminta pengertian dan privasi saat menghadapi masa sulit ini. Kalimatnya terdengar rapi, namun di baliknya tersimpan kepanikan yang sunyi. Sebuah upaya menahan api yang sudah terlanjur membesar. Pernyataan yang mengatakan segalanya sekaligus tidak mengatakan apapun. Malam pun tiba, tetapi kisah ini tidak mereda. Kerumunan berkumpul di luar kediaman kerajaan, kamera berkilat di bawah langit yang menggelap. Di ruang keluarga, orang-orang berdebat tentang maknanya semua ini. Banyak yang bertanya-tanya, apakah monarki mampu bertahan dari pukulan lain seperti ini? Dan apa sebenarnya yang telah mereka sembunyikan tentang Pangeran Andrew selama bertahun-tahun? Pangeran Andrew, dari pahlawan menjadi orang terbuang. Jauh sebelum namanya menjadi bayangan kelam bagi keluarga kerajaan, Pangeran Andrew pernah menjadi salah satu bintang paling bersinar. Di masa mudanya, ia dikenal sebagai putra kedua ratu yang tampan dan penuh percaya diri, mewakili semangat muda dan keberanian seorang prajurit. Media menjulukinya Pangeran Aksi. Publik menyukai senyumnya yang mudah, lambaian tangannya yang antusias, dan sikapnya yang tampak lebih santai dibanding kakaknya, Charles. Ia bertugas dengan berani dalam perang Falklands, menerbangkan helikopter dan kembali dengan kisah-kisah keberanian yang menjadikannya pahlawan di mata banyak orang. Untuk sementara waktu, ia adalah gambaran ideal pangeran modern, berani, setia, dan bangga akan pengabdiannya. Ia dipuja, diikuti kemanapun ia pergi, dan bahkan disebut-sebut sebagai putra kesayangan Ratu Elizabeth II. Andrew memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anggota keluarga lain. Kepercayaan diri yang nyaris berubah menjadi kesombongan. Ia menikmati sorotan, menghadiri pesta, bergaul dengan selebritas, dan bergerak dengan mudah di lingkaran elit. Sesuatu yang kerap membuat anggota keluarga yang lebih konservatif mengernyitkan dahi. Namun saat itu, dunia menyukai pesona tersebut. Kemudian datanglah Sarah Ferguson, Fergie, wanita berambut merah yang mengubah jalan hidupnya. Pernikahan mereka pada 1946 disaksikan jutaan orang dan dipenuhi tawa serta kehangatan. Mereka tampak sebagai pasangan kerajaan paling manusiawi, membawa keceriaan ke dalam institusi yang sering dianggap kaku. Namun ketenaran juga memperbesar retakan. Jarak, tekanan, dan godaan perlahan merusak pernikahan itu.
Pada 1982, perpisahan mereka diumumkan dan citra sempurna pun runtuh. Sejak saat itu, reputasi Andrew terus menurun. Keputusan-keputusan bisnis yang buruk, pergaulan yang dipertanyakan, dan sikap seolah kebal terhadap konsekuensi semakin mengikis kepercayaan publik. Di balik pintu istana, sang ratu dikabarkan berusaha membimbingnya. Namun Andrew bersikeras berjalan dengan caranya sendiri. Seiring waktu, bayang-bayang masa lalu semakin panjang, dan kini semuanya kembali menghantui. Sementara Pangeran Charles mendedikasikan hidupnya untuk tugas-tugas kerajaan dan kegiatan amal, dan Putri Anne tetap mempertahankan martabatnya yang tenang dan disiplin, Andrew justru berjalan ke arah yang berbeda. Ia perlahan kehilangan fokus pada peran kerajaannya dan mulai dikenal bukan karena pengabdiannya, melainkan karena gaya hidupnya yang penuh kontroversi. Ia sering terlihat menghadiri pesta-pesta mewah, menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh berpengaruh yang reputasinya tidak selalu bersih, serta membuat keputusan-keputusan yang menjauhkannya dari rasa hormat yang dulu ia miliki. Memasuki awal tahun 2000-an, bisik-bisik semakin nyaring. Media dipenuhi cerita tentang seleranya yang serba mewah, lingkaran pertemanan yang meragukan, dan koneksi-koneksi yang menimbulkan tanda tanya. Di mata publik, ia tak lagi dipandang sebagai pahlawan angkatan laut yang berani, melainkan sebagai pangeran bermasalah, seseorang yang terus-menerus mencoreng citra monarki lewat pilihannya sendiri. Namun, di balik semua itu, ibunya tetap berdiri sebagai pelindung terbesarnya. Ketika foto-foto Andrew muncul bersama orang-orang yang kelak menjadi simbol skandal besar, dampaknya langsung terasa. Citra kerajaan yang selama ini dijaga dengan sangat hati-hati mulai retak. Media pun mulai mempertanyakan mengapa putra ratu selalu berada di pusat kontroversi. Andrew berusaha tetap tampil tenang, menghadiri acara bersama kedua putrinya, tersenyum di depan kamera, seolah tidak ada yang berubah. Padahal kenyataannya segalanya telah berubah. Undangan ke acara-acara kerajaan bergengsi mulai berkurang. Jika ia muncul, kehadirannya singkat dan sangat dikendalikan. Dalam foto-foto balkon istana, tempat generasi demi generasi keluarga kerajaan berdiri melambaikan tangan kepada publik, Andrew perlahan menghilang. Ia semakin tersisih ke latar belakang, hingga suatu hari namanya tak lagi terlihat sama sekali. Menjelang akhir 2010-an, kejatuhannya mencapai titik akhir. Namanya kembali dikaitkan dengan skandal yang begitu serius, sehingga istana tak lagi mampu melindunginya. Sang ratu, meski terluka secara pribadi, terpaksa mengambil keputusan paling berat, mencopot Andrew dari seluruh tugas kerajaan. Gelar militer dicabut, jabatan kehormatan ditarik, dan haknya untuk mewakili mahkota secara resmi dihapus sepenuhnya. Pernyataan resmi itu singkat namun tegas. Duke of York tidak lagi menjalankan tugas publik dan semua perannya dikembalikan kepada ratu. Bagi masyarakat Inggris, keputusan ini dianggap sudah lama dinantikan, namun bagi Andrew, itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Ia menarik diri ke dalam keheningan, hidup tertutup di Royal Lodge, jauh dari kamera yang dulu memujanya. Orang-orang terdekat mengatakan ia jarang keluar rumah. Mereka yang sempat berkunjung menggambarkannya sebagai pribadi yang tertutup, masih bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, dan tetap menolak mengakui besarnya kerusakan yang telah ia timbulkan pada reputasi keluarga kerajaan. Tahun-tahun berlalu, dan Andrew lebih menyerupai bayangan daripada seorang pangeran. Namanya menjadi simbol skandal, dibisikkan dalam gosip, dijadikan pelajaran tentang bagaimana kekuasaan bisa runtuh. Kedua putrinya berusaha menjalani hidup dengan penuh martabat, sering mengingatkan publik bahwa ia tetap ayah mereka. Namun bahkan mereka tak mampu sepenuhnya melepaskan diri dari awan gelap yang menyelimuti nama itu. Waktu terus berjalan, tetapi luka itu tetap ada. Masa pemerintahan baru di bawah Raja Charles membawa toleransi yang jauh lebih kecil terhadap kesalahan lama. Lalu, bertahun-tahun kemudian, muncullah konfirmasi DNA. Pengungkapan yang tak seorang pun benar-benar siap menghadapinya, meski banyak yang diam-diam takut akan hal itu.
Fakta tersebut membuka kembali luka lama, menyeret masa lalu Andrew ke sorotan publik dan mengingatkan dunia bahwa kisahnya belum berakhir. Dari putra kebanggaan ratu dan pahlawan nasional, ia kini berubah menjadi simbol ketidaknyamanan dan keraguan. Sebuah pengingat pahit bahwa darah bangsawan pun tidak selalu mampu melindungi seseorang dari kebenaran. Skandal, tuduhan, dan teguran kerajaan. Persahabatan yang akhirnya menghancurkan hidup. Pangeran Andrew bermula seperti banyak hubungan di kalangan elit. Makan malam tertutup, perkenalan diam-diam, dan janji pengaruh. Jeffrey Epstein sudah lama dikenal di kalangan orang-orang berkuasa. Bagi Andrew, ia hanyalah pria kaya lain yang beredar di lingkaran elit. Namun di balik pesonanya, tersembunyi sisi gelap yang kelak menelan mereka berdua. Selama bertahun-tahun, hubungan mereka nyaris tak diperhatikan publik. Mereka terlihat bersama di pesta-pesta, berjalan santai di Central Park, dan menghadiri pertemuan mewah yang hanya bisa dibayangkan oleh segelintir orang. Namun ketika Epstein ditangkap, segalanya berubah. Pria yang pernah disebut Andrew sebagai teman kini dituduh melakukan kejahatan mengerikan. Dunia pun mulai menyorot semua orang yang pernah dekat dengannya, dan wajah Andrew kembali memenuhi halaman depan media. Buku berjudul The Rise and Fall of the House of York menjadi sangat menggemparkan karena mengungkap detail yang selama ini tersembunyi. Foto-foto lama bermunculan kembali, salah satunya gambar buram namun menghantui, menunjukkan Andrew merangkul seorang perempuan muda. Bagi banyak orang, foto itu menjadi bukti visual dari kecurigaan yang selama ini hanya beredar sebagai rumor. Istana memilih bungkam, media tidak. Kemudian datang wawancara BBC Newsnight, wawancara yang seharusnya menjadi penyelamatnya. Para penasihatnya percaya ini adalah kesempatan untuk menjelaskan, untuk meyakinkan dunia bahwa ia tidak bersalah. Namun hasilnya justru sebaliknya. Wawancara tersebut menjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah komunikasi kerajaan. Pemirsa di seluruh dunia menyaksikan dengan tak percaya ketika ia berbicara dengan nada yang terasa dingin dan terlepas dari kenyataan. Jawaban-jawabannya terdengar seperti hafalan, tanpa empati, bahkan terkesan acuh. Alih-alih meredakan situasi, ia justru memperburuk segalanya. Ketika wawancara berakhir, kehancuran citranya tak terbendung lagi. Acara larut malam menjadikannya bahan lelucon. Komedian memparodikan ucapannya. Surat kabar menjulukinya Duke yang tercela. Media sosial meledak, dan sejak saat itu tidak ada jalan kembali. Media sosial meledak dengan rasa tidak percaya. Selama berhari-hari, publik terus memutar ulang potongan wawancara itu, meneliti setiap jeda canggung, setiap alasan yang terdengar aneh dan dipaksakan. Wawancara tersebut seharusnya membersihkan namanya, namun justru menenggelamkannya lebih dalam. Di balik dinding istana, reaksi yang muncul adalah campuran antara kesedihan mendalam dan kemarahan yang tertahan. Sang ratu, yang sepanjang hidupnya selalu melindungi anak-anaknya, dikabarkan sangat terpukul. Orang-orang terdekatnya menggambarkan keheningan yang begitu berat menyelimuti istana Buckingham. Ia telah berdiri di sisi Andrew melewati berbagai skandal, tetapi kali ini segalanya terasa berbeda. Kemarahan publik tak mungkin lagi diabaikan. Pertemuan demi pertemuan digelar, pernyataan dirancang dengan hati-hati, dan percakapan tertutup terjadi di antara para anggota senior keluarga kerajaan. Raja Charles, yang saat itu masih menjabat sebagai Pangeran Wales, dilaporkan mendorong sikap tegas. Monarki telah bertahan selama berabad-abad karena tahu kapan harus memotong bagian yang berpotensi menghancurkannya. Pada Januari 2022, pengumuman yang telah lama dinanti akhirnya disampaikan. Pangeran Andrew kehilangan seluruh gelar militernya dan jabatan kehormatan kerajaan. Ia juga tidak lagi diperkenankan menggunakan gelar His Royal Highness dalam kapasitas resmi apapun. Keputusan tersebut mengejutkan, namun pada saat yang sama terasa tak terelakkan. Pernyataan istana singkat namun bersifat final, menegaskan bahwa Duke of York akan melanjutkan pembelaannya sebagai warga negara biasa. Publik menyambut keputusan itu dengan tepuk tangan. Di luar istana, bahkan terdengar sorak-sorai.
Bagi banyak orang, ini adalah keadilan, tanda bahwa keluarga kerajaan tidak lagi mampu melindungi anggotanya dari pertanggungjawaban. Namun, suasana di dalam istana sangat berbeda. Sang ratu mengambil keputusan itu dengan hati yang hancur. Mereka yang dekat dengannya mengatakan ia jarang membicarakannya, hanya mengulang satu prinsip. Kewajiban harus didahulukan daripada perasaan. Andrew menghilang dari kehidupan publik. Jadwalnya yang dulu padat kini kosong sepenuhnya. Tak ada lagi acara resmi, upacara militer, peresmian gedung, atau pidato. Ia menjadi sosok yang tak terlihat, hidup tenang di Royal Lodge, kediaman besar yang ia tempati bersama mantan istrinya, Sarah Ferguson. Bahkan, sekutu-sekutu lama yang selama bertahun-tahun membelanya mulai menjaga jarak. Dunia telah bergerak maju, dan Andrew berubah menjadi pengingat akan segala sesuatu yang ingin dilupakan keluarga kerajaan. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, dan ia semakin tenggelam dalam kesunyian. Sesekali, fotografer berhasil menangkap bayangannya saat ia berkendara di sekitar Windsor. Wajahnya pucat, ekspresinya sulit dibaca. Kedua putrinya, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, kerap berkunjung bersama anak-anak mereka, berusaha memberinya sedikit penghiburan. Namun bahkan kehadiran mereka tak mampu mengubah cara dunia memandangnya. Rumor tak pernah berhenti. Tabloid terus berputar di sekelilingnya, menerbitkan cerita tentang hubungan tersembunyi, pertemuan rahasia, dan bahkan bisikan tentang seorang anak yang mungkin memiliki darahnya. Banyak orang menganggapnya sekadar gosip, cerita khas yang selalu mengikuti bangsawan yang jatuh dari kehormatan. Namun bagi mereka yang mengikuti kisah Andrew dengan saksama, ada keyakinan bahwa sesuatu yang lebih besar masih tersembunyi. Mereka berbicara tentang dokumen, penyelidikan diam-diam, dan nama-nama yang belum pernah terungkap. Kabarnya, para pengacara mulai mengajukan pertanyaan. Beberapa bahkan menyebut bahwa tes DNA sempat dibahas secara tertutup, meski tak pernah ada konfirmasi resmi. Bagi keluarga kerajaan, itu adalah rahasia lain yang mereka harap tak pernah muncul ke permukaan. Bagi Andrew, itu hanyalah beban tambahan dalam keheningan yang sudah ia jalani. Perlahan, ia mulai memudar dari ingatan publik. Acara-acara kerajaan terus berlangsung tanpa kehadirannya. Trooping the Colour, perayaan Platinum Jubilee, pemakaman kenegaraan. Ketidakhadirannya terasa, tetapi tak pernah dijelaskan. Namanya yang dulu diumumkan dengan megah kini hanya dibisikkan, jika masih disebut sama sekali. Saat publik mulai lelah dengan kisahnya, seolah kejatuhannya telah sempurna dan tak bisa dipulihkan, monarki beralih ke wajah-wajah baru, skandal baru, dan gangguan baru. Dunia mengira kisah Andrew telah berakhir, bahwa aibnya bersifat permanen. Namun yang tak diketahui siapapun adalah bahwa satu rahasia terakhir masih menunggu untuk terungkap. Dan kali ini, ia tak akan datang dari rumor atau spekulasi. Ia akan datang dalam bentuk bukti. Bukti yang tak bisa disangkal. Kebenaran itu tersembunyi dalam darah dan hanya menunggu waktu untuk berbicara. Rahasia yang menolak menghilang. Semuanya bermula secara senyap, hampir seperti rumor lama yang menolak terkubur. Bertahun-tahun setelah Pangeran Andrew mundur dari kehidupan kerajaan, sebuah surat tiba di sebuah firma hukum di London. Surat itu berasal dari seseorang yang mengklaim memiliki bukti, bukan tentang skandal atau kejahatan, melainkan tentang garis keturunan. Awalnya, klaim tersebut tidak dianggap serius. Sepanjang sejarah, banyak orang mengaku memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan. Sebagian mencari ketenaran, sebagian lagi mengincar uang. Namun kasus ini berbeda. Penulis surat tidak meminta perhatian atau kekayaan. Mereka meminta pengakuan, dan mereka menyertakan sesuatu yang membuat orang mulai mendengarkan. Dokumen, kronologi, dan foto-foto yang menempatkan mereka dekat dengan Andrew puluhan tahun lalu. Pengklaim itu tak berhenti. Mereka terus mengirim surat, menghubungi pengacara, hingga akhirnya mendekati media. Setiap kali diabaikan, tekanan justru meningkat. Lalu, datang permintaan yang tak terduga, tes DNA. Pada awalnya terdengar tidak masuk akal.
keluarga kerajaan telah menghadapi kisah-kisah liar sebelumnya. Namun, yang satu ini datang dengan ketekunan dan ketepatan yang mengkhawatirkan. Ini bukan lagi gosip yang dibisikkan di meja makan. Ini adalah permohonan hukum yang diajukan melalui jalur senyap, memaksa istana untuk bereaksi. Di balik pintu tertutup, kekacauan terjadi. Rumah tangga kerajaan menginginkan keheningan. Namun teknologi telah mengubah segalanya. Kemajuan tes DNA membuat hasilnya tak lagi bisa diperdebatkan. Jika tes dilakukan, kebenaran apapun isinya tak mungkin disembunyikan. Rapat demi rapat digelar. Pengacara dipanggil. Para penasihat raja memperdebatkan risikonya. Jika istana menolak, itu akan tampak seperti penutupan kebenaran. Jika mereka setuju, hasilnya bisa membuka sesuatu yang tak dapat mereka kendalikan. Situasinya serba salah, namun tekanan terus meningkat. Sementara itu, hidup Andrew semakin menyempit. Teman-temannya mengatakan ia nyaris tak pernah meninggalkan Royal Lodge. Ia membaca surat kabar, menonton berita, dan hidup dalam ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ia membantah semuanya, bersikeras bahwa klaim tersebut tidak benar. Namun di balik sikap itu, tersembunyi ketakutan mendalam akan penghakiman dunia. Ketika bisikan tentang kasus DNA mulai mencapai media, reaksinya langsung terasa. Wartawan membanjiri Windsor, berharap bisa menangkap sekilas bayangannya. Istana kembali mengeluarkan pernyataan tidak berkomentar, tetapi semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar sedang berlangsung. Di lingkaran dalam kerajaan, ketegangan mencapai titik puncak. Raja Charles dilaporkan sangat marah. Monarki baru saja mulai membangun kembali citranya setelah bertahun-tahun dilanda krisis. Dan kini badai baru sedang terbentuk. Kali ini terkait darah, fondasi utama garis keturunan kerajaan. Secara diam-diam, tanpa upacara atau pengumuman, tes itu diatur. Dilakukan dalam kerahasiaan penuh, di bawah pengawasan hukum, jauh dari sorotan publik. Hanya segelintir orang yang mengetahui detailnya. Hasilnya disegel, dikirim langsung ke istana, dan dijaga seperti rahasia negara. Mereka yang melihat hasil tersebut menggambarkan suasana yang dingin dan menekan. Kebenaran tak bisa dibantah. Bisikan, rumor, dan penyangkalan selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik puncaknya. Istana tak punya pilihan selain bersiap menghadapi konsekuensinya. Para pengacara mulai menyusun pernyataan. Tim humas berlatih berbagai kemungkinan respons. Para pejabat kerajaan berdebat seberapa banyak kebenaran yang harus diungkap. Andrew, ketika mendengar konfirmasi tersebut, dikabarkan terdiam. Ada yang mengatakan ia menangis. Ada pula yang menyebut ia menolak mempercayainya. Keputusan akhir diambil larut malam. Istana akan mengeluarkan pernyataan. Singkat, hati-hati, dan sengaja dibuat samar. Namun cukup untuk mengonfirmasi bahwa tes DNA telah dilakukan dan bahwa hasilnya telah menyelesaikan sebuah persoalan lama yang selama ini tersembunyi. Masalah yang selama ini disebut sebagai urusan pribadi akhirnya tak bisa disembunyikan. Saat fajar menyingsing di London, gerbang istana tampak sunyi dari luar. Namun di balik tembok-temboknya, segalanya bergetar. Puluhan tahun keheningan akhirnya berhadapan langsung dengan sains. Dan sejak saat itu, kebenaran tidak lagi berada dalam kendali siapapun. Dunia hanya tinggal menunggu waktu untuk mengetahuinya. Pria yang dulu dijuluki sebagai putra kesayangan ratu, kembali berdiri di pusat badai. Kali ini bukan karena rumor, melainkan karena bukti nyata. Kebenaran yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kini memiliki suara. Dan begitu suara itu terdengar, tidak ada lagi yang akan sama seperti sebelumnya. Di dalam istana, perpecahan dan pengendalian krisis. Hasil tes DNA bukan lagi gosip tabloid. Ia nyata, telah dikonfirmasi, dan tak terbantahkan. Keluarga kerajaan pernah menghadapi berbagai skandal. Perselingkuhan, perceraian, rekaman bocor, bahkan pengkhianatan. Namun ini berbeda. Ini soal darah, soal garis keturunan, soal fondasi legitimasi kerajaan itu sendiri. Dan itulah yang membuatnya begitu berbahaya.
Sejak pagi hari, gerbang istana dipenuhi wartawan yang berteriak mengajukan pertanyaan tanpa jawaban. Di dalam, suasana mencekam. Udara terasa berat oleh ketakutan yang tak terucap. Sebuah pertemuan tertutup darurat segera dipanggil. Secara resmi disebut sebagai konsultasi internal, tetapi semua orang tahu ini adalah manajemen krisis. Raja Charles III memasuki ruangan lebih dulu. Ia berusaha tampil tenang, namun beban tampak jelas di wajahnya. Kulitnya pucat dan tangannya yang biasanya stabil kini gelisah memainkan sebuah pena. Sepanjang hidupnya ia telah menghadapi badai opini publik, tetapi kali ini badai itu menyangkut adiknya sendiri, seseorang yang dulu ia lindungi, lalu ia jaga jarak, dan kini harus ia kendalikan. Kita harus melindungi institusi ini, katanya dengan suara rendah, terasa lebih berat dari biasanya. Pangeran William duduk kaku di seberangnya, matanya gelap oleh kemarahan. Pewaris takhta itu telah lama khawatir akan hari ini. Baginya, Andrew adalah simbol dari semua yang ingin ditinggalkan monarki modern. Kerahasiaan berlebihan, hak istimewa, dan kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Ini akan merusak semua yang telah kita bangun, kata William tajam. Publik sudah meragukan kita, dan sekarang ini, kata-katanya memotong keheningan seperti pisau. Putri Anne duduk di sisi mereka, tetap tenang meski wajahnya serius. Kalau begitu, kita harus bertindak, bukan bereaksi, katanya tegas. Tanpa emosi, tanpa keraguan. Pernyataan harus tegas dan final. Semakin sedikit penjelasan, semakin baik. Ia telah melihat monarki goyah, tetapi tak pernah runtuh, dan ia berniat mempertahankannya. Pangeran Edward juga hadir. Bahunya merunduk, tampak lebih tua dari usianya. Selama ini ia adalah penenang, saudara yang menjauh dari skandal. Kini, rasa malu terasa menyesakkan dadanya. Dia tetap keluarga, gumamnya. Kita tak bisa memperlakukannya seperti orang asing. Charles menoleh perlahan, matanya lelah namun tegas. Dia membuat pilihannya sendiri, jawab sang raja. Ia tahu betul betapa cepatnya simpati publik bisa menghilang. Camilla lalu berbicara dengan lembut namun jelas. Charles, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Monarki tak akan bertahan jika terlihat didorong oleh rasa kasihan. Pernyataan harus datang dari kekuatan, bukan rasa bersalah. Di luar ruang pertemuan, para staf berlarian antara telepon dan mesin cetak. Berbagai draft pernyataan berserakan di meja, masing-masing lebih berhati-hati dari yang sebelumnya. Istana mengakui, tulis satu versi lain mencoba melunakkan. Ini adalah masalah pribadi yang sangat sensitif. Namun tak satu pun terasa aman. Semuanya terdengar seperti pengakuan. Ketika Andrew akhirnya masuk, ditemani sekretaris pribadinya, ketegangan di ruangan semakin terasa. Wajahnya memerah, matanya tajam penuh perlawanan. Ia selalu bangga, bahkan saat terpojok. Kalian tidak akan menjadikan ini tontonan sirkus, bentaknya sambil menghantam meja. Ini hidup saya, urusan saya. William bersandar ke belakang, rasa muak jelas terlihat. Urusan pribadi itu berhenti saat kamu mempermalukan keluarga ini, katanya pelan. Andrew menatap satu persatu. Kalian pikir kalian suci, katanya getir. Kalian pikir hanya saya yang punya rahasia? Kesabaran Charles akhirnya habis. Ia berdiri. Cukup, katanya keras. Ini bukan soal siapa menyembunyikan apa. Ini tentang kelangsungan mahkota. Dan kamu telah membahayakannya, Andrew. Suka atau tidak. Ruangan kembali sunyi. Hanya detak jam yang terdengar. Anne memecah keheningan. Kita tidak bisa menunda, katanya. Pers tahu lebih banyak dari yang kita kira. Pernyataan harus keluar sebelum spekulasi meledak. Camilla mengangguk. Jika kita diam, mereka akan menulis ceritanya sendiri. Keputusan pun diambil. Tim komunikasi istana merangkai sebuah pernyataan dengan kehati-hatian ekstrem, tanpa emosi, tanpa penjelasan berlebihan. Pernyataan itu tidak mengungkap segalanya, namun mengakui apa yang tak bisa lagi disembunyikan. Menjelang malam, pernyataan resmi siap dirilis. Bahasanya dingin,
terukur, dan tanpa sentimen. Istana Buckingham mengonfirmasi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Duke of York telah melalui penilaian DNA yang bersifat pribadi dan bersifat final. Ini adalah masalah yang sangat personal, dan rumah tangga kerajaan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut. Saat Charles menandatangani dokumen itu, tangannya sedikit bergetar. Ia menyerahkannya kepada ajudan. "Rilis sekarang," katanya pelan. Pukul 20 tepat, pernyataan itu dipublikasikan. Dalam hitungan detik, dunia meledak. Breaking news muncul di layar. Ponsel berdering tanpa henti. Media sosial bergemuruh. Di dalam istana, setiap anggota keluarga bereaksi dalam diam. William berdiri di dekat jendela. Rahangnya mengeras saat judul-judul berita bermunculan. Konfirmasi DNA mengguncang keluarga kerajaan. Anne menyeruput tehnya perlahan, wajahnya tak terbaca. Edward duduk dengan tangan terkatup berbisik doa. Sementara itu, di Royal Lodge, Andrew membaca pernyataan itu berulang kali. Keterkejutan berubah menjadi kemarahan. Bagi dirinya, istana telah mengkhianatinya. Bagi dunia, istana akhirnya berkata, jujur. Camilla menoleh ke arah suaminya saat suara pembaca berita memenuhi ruangan. "Sudah terjadi," katanya. "Sekarang kita menunggu." Namun sang raja tahu ini bukan akhir. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang sebenarnya. Kebenaran yang telah dilepaskan jarang bisa dikurung kembali. Malam itu, London dipenuhi bisik-bisik, teori, dan kemarahan. Dinding-dinding istana terasa rapuh, dan keheningan di dalamnya terasa lebih keras dari sebelumnya. Di seluruh negeri, satu pertanyaan terus bergema. Dibisikkan di rumah-rumah, diteriakkan di dunia maya, dan dicetak tebal di halaman depan surat kabar keesokan hari. Satu kalimat dingin menggema di mana-mana. Monarki kembali berada dalam krisis. Media sosial langsung menyala seperti api. Tagar seperti Standard Royal DNA, Das Prince Andrew, dan The Crown Crisis menduduki puncak tren global. Lini masa Twitter berubah menjadi medan perang. Satu pihak marah besar, pihak lain membela dengan keras kepala, dan semua orang haus akan informasi lanjutan. Tak masuk akal, setelah semua ini, akhirnya kebenaran mengejarnya, tulis seorang pengguna. Yang lain membalas, "Aku tetap tidak percaya, ini berita palsu." Seorang loyalis kerajaan bersikeras bahwa istana tak mungkin mengonfirmasi sesuatu sebesar itu kecuali benar-benar terpaksa. Dimanapun orang berada, topik pembicaraan hanya satu. Di acara bincang-bincang televisi, para pembawa acara saling bertukar tatapan tak percaya. Seorang presenter pagi di Australia berkata pelan, "Ini terasa seperti retakan terakhir pada baju zirah kerajaan di Amerika." Surat kabar berlomba-lomba menerbitkan edisi khusus sebelum tengah hari. The Times menurunkan tajuk besar, "Saat Pengadilan Kerajaan Tiba." Sementara itu, The Guardian memilih judul yang lebih tajam. Tes DNA mengonfirmasi rahasia yang lama dibisikkan. Masa lalu tersembunyi Duke akhirnya terbuka. Di kafe-kafe London, orang-orang membungkuk di atas meja, berbicara dengan suara pelan. Ada yang dipenuhi rasa jijik. "Dia hanya membawa aib bagi keluarganya," kata seorang perempuan sambil mengaduk tehnya dengan geram. Yang lain tampak sedih. "Ratu pasti hancur jika masih hidup dan melihat ini," gumam seorang pria tua dengan suara bergetar. Dan ini bukan hanya reaksi publik Inggris. Dunia ikut berguncang. Di New York, acara pagi menayangkan ulang wawancara lama Andrew. Di Toronto, seorang sejarawan kerajaan menyebutnya sebagai tragedi modern tentang hak istimewa, kesombongan, dan kejatuhan. Di Afrika Selatan dan India, para komentator mempertanyakan mengapa monarki masih dianggap sebagai otoritas moral jika terus dilanda skandal. Sementara itu, Istana Buckingham tetap membisu. Tak lebih dari satu pernyataan resmi yang dingin dan terukur. Para jurnalis yang berjaga di luar menunggu kelanjutan. Tetapi gerbang besi tetap tertutup dan tak ada wajah kerajaan muncul di balik jendela. "Pengendalian kerusakan," gumam seorang wartawan. "Mereka sedang menutup barisan." Lembaga amal mulai memutuskan hubungan hampir seketika. Seorang juru bicara organisasi veteran mengumumkan, "Sehubungan dengan perkembangan terbaru, kami menghentikan kemitraan dengan Duke of York." Dalam hitungan jam,
organisasi lain mengikuti. Sponsor korporat secara diam-diam menghapus namanya dari situs web mereka. Namun di tengah kemarahan publik ada simpati. Bukan untuk Andrew, melainkan untuk kedua putrinya, Beatrice dan Eugenie, yang sejak kecil hidup di bawah sorotan, kembali terseret ke dalam badai. Mereka tidak pantas mengalami ini, kata seorang komentator dalam siaran langsung. Mereka melakukan segalanya dengan benar, tetapi akan selamanya membawa bayangan ayah mereka. Sarah Ferguson, Fergie, terlihat meninggalkan rumahnya di Windsor keesokan harinya. Wajahnya tegang, namun tetap terkendali. Paparazzi mengepungnya, melontarkan pertanyaan bertubi-tubi. Apakah Anda tahu, Duchess? Apakah Anda akan mendukungnya? Seorang sumber keluarga berkata singkat kepada wartawan. Mereka hanya ingin privasi. Semua ini terlalu berat untuk diproses. Dalam beberapa hari, skandal ini mendominasi berita global. Pembawa acara larut malam melontarkan lelucon pedas. Tabloid ludes sebelum tengah hari. Situs berita daring memperbarui artikel mereka hampir setiap jam. Bahkan politisi ikut angkat suara. Seorang anggota parlemen berkata dalam debat, rakyat Inggris berhak atas transparansi dari siapapun yang mewakili mereka, baik bangsawan maupun bukan. Bagi publik ini bukan lagi sekadar tentang Andrew, ini tentang monarki itu sendiri. Apalagi yang selama ini disembunyikan, kata seorang perempuan dalam wawancara langsung. Jika ini bisa dirahasiakan begitu lama, lalu apa lagi? Andrew sendiri hanya terlihat sekali, mengemudi di sekitar Windsor dengan kepala tertunduk, menolak menatap kamera. Selama bertahun-tahun ia berpegang pada kenyamanan gelarnya, dinding tenang Royal Lodge, dan segelintir orang yang masih memanggilnya Your Royal Highness. Kini, bahkan itu terasa seperti pinjaman waktu. Para pembelanya, yang jumlahnya semakin sedikit, mengklaim media membesar-besarkan cerita. Ini perburuan penyihir, kata seorang mantan rekan. Dia dihukum berulang kali. Namun bagi sebagian besar orang, ceritanya sederhana. Monarki telah melindunginya terlalu lama, dan akhirnya kebenaran menembus pertahanan itu. Ketika raja kembali muncul dalam acara publik beberapa hari kemudian, reaksi kerumunan bercampur. Ada yang bertepuk tangan sopan, ada pula yang diam. Wartawan berteriak mengajukan pertanyaan. Yang mulia, apakah Anda masih mendukung saudara Anda? Charles tak menjawab. Wajahnya lelah, terbebani, dan waspada sudah cukup berbicara. Di dalam istana, para staf memantau media tanpa henti. Setiap judul, setiap siaran, setiap bisikan dicatat. Suasana publik jelas, kemarahan meningkat. Bahkan para pendukung kerajaan paling setia mulai kesulitan membela sesuatu yang terasa tak lagi bisa dibela. Secara internasional, citra keluarga kerajaan mulai retak. Media Amerika menyebutnya sebagai pukulan lain terhadap aura mistik monarki. Media Eropa menggambarkan keluarga yang terjebak antara tradisi dan kebenaran. Di negara-negara persemakmuran, suara-suara semakin lantang bertanya, mengapa kita masih harus peduli? Namun di balik semua kebisingan itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Kelelahan. Publik Inggris telah bertahun-tahun menghadapi drama kerajaan. Dan pengungkapan ini terasa seperti batas terakhir. Kami berharap lebih, kata seorang perempuan lanjut usia di luar istana Buckingham sambil menggeleng. Kami selalu berharap, dan mereka selalu mengecewakan. Dalam hari-hari berikutnya, dukungan untuk Andrew menghilang sepenuhnya. Situs web resmi kerajaan diam-diam menghapus bagiannya dari halaman depan. Ia kembali menjadi pangeran tak terlihat. Meski begitu, tidak semua orang percaya kisah ini telah berakhir. Di sudut-sudut gelap internet, diskusi semakin kelam. Ada yang bertanya apakah ada detail lain dari tes DNA yang belum diungkap. Ada pula yang penasaran tentang sosok anonim, orang yang klaimnya mengguncang monarki hingga ke akarnya. Teori menyebar cepat, jawaban tetap terkunci di balik tembok istana. Menjelang akhir pekan, London terasa berbeda. Gelisah, terpecah, penuh kecurigaan. Di luar gerbang istana, lilin dan catatan bermunculan. Ada yang mengecam Andrew, ada pula yang menuntut kebenaran. Saya percaya pada mahkota, tulis sebuah catatan. Sekarang mahkota harus percaya pada kami.
Dan saat malam turun, dunia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pengungkapan DNA telah memecah keheningan dan sekaligus membuka pintu yang tak mungkin ditutup kembali. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, orang-orang tidak lagi hanya bertanya tentang tugas kerajaan atau tradisi. Mereka bertanya sesuatu yang jauh lebih berat, jauh lebih berbahaya. Jika darah bangsawan pun bisa berbohong, apalagi yang selama ini disembunyikan monarki? Warisan, pelajaran, dan masa depan monarki. Monarki telah bertahan melewati banyak badai, perceraian, skandal, tragedi. Namun, setiap badai meninggalkan bekas yang tak pernah sepenuhnya hilang. Kejatuhan Pangeran Andrew menjadi satu bab lagi dalam sejarah panjang ketahanan yang bercampur rasa malu tersembunyi. Di dalam istana, pelajaran dipetik dalam diam. Keluarga kerajaan mulai menyadari bahwa keheningan tak lagi menjadi perisai. Dunia menuntut keterbukaan. Raja Charles dan Pangeran William berdiri berdampingan di depan publik, sementara generasi muda memahami tuntutan zaman lebih baik dari siapapun. William dan Catherine memikul beban berat untuk membangun kembali kepercayaan. Setiap gestur, setiap pidato, setiap penampilan publik menjadi kesempatan untuk mengingatkan dunia akan pembaruan. Mereka tersenyum ke kamera bukan hanya sebagai bangsawan, tetapi sebagai simbol harapan baru. Di belakang mereka bayang-bayang skandal Andrew tetap ada. Bukan lagi sebagai gosip, melainkan sebagai peringatan. Bukti bahwa bahkan tembok tertinggi pun tak bisa melindungi siapapun dari konsekuensi. Konfirmasi DNA tentang seorang anak rahasia bukan sekadar membuka sebuah rahasia. Ia menyingkap retakan dalam sebuah institusi yang dibangun di atas misteri dan keheningan. Namun, monarki tetap berdiri. Gerbang istana Buckingham masih menjulang tinggi dan megah. Tetapi maknanya telah berubah. Kepercayaan yang dulu dianggap pasti kini harus diperjuangkan. Saat matahari terbenam di satu malam kerajaan lainnya, istana berdiri dalam cahaya senja, indah, utuh, namun diam-diam berubah selamanya.